Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan membahas materi kimia kelas 10 mengenai bab reaksi redoks atau reaksi reduksi oksidasi. Yang pertama adalah perkembangan konsep reaksi redoks. Perkembangan konsep reaksi redoks ada 3 tahap. Yang pertama, reaksi redoks berdasarkan reaksi penerimaan dan pelepasan oksigen. Kemudian yang kedua berdasarkan reaksi pelepasan dan penerimaan elektron. Dan yang ketiga adalah reaksi kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi atau biloks. Berdasarkan penerimaan dan pelepasan oksigen, reaksi oksidasi dikatakan sebagai reaksi pengikatan oksigen. Nah, contohnya adalah pada proses perkaratan logam, misalnya pada perkaratan besi. Jadi kalau mengikat oksigen berarti lebih mudahnya oksigen atau O2-nya itu ada di kiri panah. Jadi di sini contohnya 4Fe ditambah 3O2 menjadi 2Fe2O3. Jadi O2-nya ada di kiri panah, itu artinya pengikatan oksigen. Sedangkan reaksi reduksi itu dikatakan sebagai pelepasan oksigen. Contohnya adalah 2CuO menjadi Cu plus O2. Karena oksigennya dilepas, berarti kalau dilepas O2-nya harus ada di kanan panah. Yang kedua, berdasarkan reaksi pelepasan dan penerimaan elektron. Reaksi oksidasi dikatakan sebagai pelepasan elektron, berarti karena elektronnya dilepas, elektronnya akan ada di kanan panah. Contohnya adalah Li menjadi Li plus elektron. Sedangkan reaksi reduksi dipandang sebagai penerimaan elektron. Karena elektronnya diterima berarti harus ada di kiri panah. Contohnya adalah Cl2 ditambah 2 elektron menjadi 2 Cl-. Yang ketiga, reaksi kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi atau biloks. Nah, berdasarkan biloks, reaksi oksidasi dipandang sebagai kenaikan bilangan oksidasi, sedangkan reaksi reduksi dipandang sebagai penurunan biloks. Contohnya adalah Zn ditambah Cl2 menjadi ZnCl2. Jadi di sini biloks awal Zn itu adalah 0, kemudian dia berubah menjadi plus 2. Dari 0 ke plus 2 artinya naik. Karena naik berarti ini proses oksidasi. Sedangkan Cl2, biloks Cl awalnya adalah 0 menjadi min 1. 0 ke min 1 itu turun berarti dia proses reduksi. Untuk konsep biloks akan saya jelaskan lebih lanjut di penjelasan berikutnya. Nanti di sini ada 7 konsep biloks yang harus kita ketahui. Apa itu biloks? Biloks adalah muatan suatu atom atau unsur dalam suatu molekul atau senyawa yang ditentukan karena perbedaan harga elektronegativitas. Konsep yang pertama, unsur bebas atau molekul bebas, biloksnya selalu 0. Nah, apa itu unsur bebas? Unsur bebas adalah unsur yang berdiri sendiri. Misal K saja, Mg saja, dan sebagainya. Kalau molekul bebas, dia sendiri tapi diikuti indeks atau angka. Jadi Cl, 2O, 2, kemudian misal N2, S8, P4, dan lain-lain. Itu yang dinamakan dengan molekul bebas. Yang kedua, ion atau atom bermuatan positif atau negatif, biloksnya mengikuti muatannya. Yang namanya ion itu dia berdiri sendiri tapi ada muatan positif atau muatan negatif. Contohnya di sini ada ion Fe3+, karena dia bermuatan 3+, berarti biloks Fe-nya adalah plus 3. Kemudian ada Cl- karena di sini muatannya min, karena tidak ada angka berarti artinya min 1, biloks Cl-nya adalah negatif 1. Kemudian yang ketiga, unsur golongan 1A yaitu LiNaKRBCSFr dalam senyawa, artinya dia harus berikatan dengan unsur lain, biloksnya selalu positif 1. Contohnya pada senyawa KBr. Pada senyawa KBr yang masuk ke dalam golongan 1A adalah K, sehingga K di sini biloksnya adalah positif 1. Kemudian yang kedua, unsur golongan 2A ada BeMgCaSrBaRa. Dalam senyawa, biloksnya selalu plus 2. Contohnya adalah senyawa CaCl2. Pada senyawa CaCl2 yang masuk golongan 2A adalah Ca, sehingga Ca di sini biloksnya adalah positif 2.
Kemudian yang ketiga, unsur golongan 7A ada FClBrI dalam senyawa biloxnya selalu negatif 1. Contohnya adalah senyawa LiF. Dari senyawa LiF yang masuk ke dalam golongan 7A adalah F-nya, sehingga F di sini biloxnya adalah negatif 1. Konsep yang keempat, atom H dalam senyawa biloxnya selalu positif 1, kecuali pada senyawa hidrida. Senyawa hidrida itu terbentuk jika ada logam yang berikatan dengan H. Contohnya adalah logam Na dengan H, NaH, LiH, CaH2, dan lain-lain. Nanti bilox H-nya adalah negatif 1. Kenapa bisa? Tadi kan di sini Na itu kan adalah unsur yang berada di golongan 1A. Golongan 1A itu biloxnya adalah positif 1. Nah, agar 0, kenapa 0? Karena di sini adalah suatu senyawa netral. Jadi agar 0 berarti bilox H-nya harus negatif 1. Jadi dalam pengecualian bilox H-nya adalah negatif 1. Tapi secara umum dia adalah positif 1. Yang kelima, atom O atau oksigen dalam senyawa biloxnya selalu negatif 2. Ada 3 pengecualian. Yang pertama pada senyawa peroksida, seperti H2, Na2O2, nanti bilox O-nya adalah negatif 1. Nah, kenapa bisa negatif 1? Jadi di sini kan H itu kan biloxnya selalu positif 1 ya secara aturan. Nah, karena di sini hanya ada 2, berarti hanya menjadi positif 2. Nah, agar 0 berarti kan O-nya harus negatif 2. Tapi negatif 2 itu untuk O yang jumlahnya 2. Padahal bilox itu harus ketika dia sendiri. Berarti karena negatif 2 untuk O yang jumlahnya 2, ketika sendiri O-nya negatif 1. Sehingga dalam suatu senyawa peroksida, bilox O-nya adalah negatif 1. Kemudian pengecualian yang berikutnya pada senyawa superoksida, contohnya adalah KO2, RbO2, dan lain-lain, bilox O-nya adalah negatif setengah. Jadi misal di sini Rb itu kan ada di golongan 1A ya. Golongan 1A kan biloxnya selalu positif 1. Nah, agar 0, agar sama dengannya 0, maka O-nya adalah negatif 1. Tapi negatif 1 ini untuk O yang jumlahnya 2. Berarti ketika sendiri O-nya adalah negatif setengah. Kemudian pengecualian yang ketiga pada senyawa OF2, bilox O-nya adalah plus 2. Nah, F itu kan masuk ke dalam golongan 7A. Golongan 7A tadi biloxnya adalah negatif 1. Karena F-nya ada 2, berarti kan negatif 2. Nah, agar 0, berarti O-nya harus positif 2. Jadi seperti itu kenapa bisa dalam pengecualian itu biloxnya berbeda-beda. Aturan yang keenam, jumlah total bilox senyawa netral. Senyawa netral adalah senyawa yang tidak bermuatan, itu adalah 0. Jadi senyawa netral itu dia dikatakan senyawa karena terdiri dari 2 unsur atau lebih, netral karena di sini tidak bermuatan ya. Contohnya adalah H3PO4. Ini adalah suatu senyawa netral. Yang ditanyakan adalah biloxnya P. Jadi kita uraikan kalau cara detailnya. Jadi hanya ada 3, P-nya ada 1, O-nya ada 4. Berarti kan 3 dikali biloxnya H ditambah bilox P ditambah 4 kali bilox O sama dengan 0. Bilox H tadi sudah ada di aturan yaitu plus 1, sehingga 3 dikali plus 1 ditambah biloxnya P ditambah dengan 4 kali bilox O adalah negatif 2. Berarti 4 dikali negatif 2 sama dengan 0. 3 dikali 1 adalah 3 ditambah bilox P. Kemudian 4 dikali negatif 2 adalah negatif 8 sama dengan 0. Sehingga 3 min 8 itu adalah min 5 ya. Min 5 tambah bilox P sama dengan 0. Kalau saya pindah ruas berarti bilox P-nya sama dengan positif 5. Berikutnya, aturan terakhir, jumlah total bilox dalam senyawa bermuatan mengikuti muatannya. Contohnya adalah Cr2O7 2-. Di sini dikatakan sebagai senyawa bermuatan karena di sini terdiri dari 2 unsur.
tapi dia memiliki muatan yaitu 2 negatif. Jadi total biloxnya mengikuti muatannya. Karena di sini muatannya 2 min, artinya sama dengannya adalah min 2. Di sini CR-nya ada 2, O-nya ada 7. Yang harus kita cari adalah bilox CR-nya. Berarti 2 dikali bilox CR ditambah 7 kali bilox O sama dengan negatif 2. Bilox O tadi ada di aturan selalu negatif 2 ya. Berarti 2 kali bilox CR ditambah 7 kali negatif 2 sama dengan negatif 2. Berarti 2 kali bilox CR dikurangi 14 sama dengan negatif 2. 2 CR adalah plus 12. Sehingga 1 CR-nya adalah plus 6. Itu untuk cara panjangnya. Nah, ke depannya kita harus bisa cara yang langsung atau cara yang cepat. Jadi misal ada CR2O72 min ini, kita harus hafal konsep bilox yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi dari konsep nomor 1 sampai konsep nomor 5. Jadi karena di sini senyawa bermuatan, berarti kan sama dengannya adalah min 2 karena mengikuti muatannya. Kemudian bilox O selalu negatif 2 karena O-nya ada 7, berarti negatif 2 kali 7 adalah negatif 14. Berarti berapa dikurangi 14 yang hasilnya 2, itu hasilnya adalah plus 12. Nah, plus 12 ini untuk CR yang jumlahnya 2, berarti ketika sendiri CR-nya adalah positif 6. Selanjutnya kita akan latihan menentukan bilox untuk unsur yang saya garis bawahi. Yang pertama P4. P4 ini termasuk ke dalam molekul bebas ya, karena dia berdiri sendiri dan diikuti angka. Berarti semua molekul bebas biloxnya selalu 0. Kemudian yang B ada senyawa bermuatan. Muatannya adalah negatif 1. Berarti karena di sini muatannya negatif 1, berarti sama dengannya nanti negatif 1. Bilox O selalu negatif 2 karena O-nya ada 4, berarti negatif 2 kali 4 adalah negatif 8. Berarti berapa dikurangi 8 agar hasilnya min 1 itu adalah positif 7. Jadi bilox Mn-nya adalah positif 7. Yang terakhir ada H2C2O4. Ini netral ya, karena tidak ada muatan berarti karena netral sama dengannya adalah 0. Nah, bilox H itu selalu positif 1, karena hanya ada 2 berarti saya kali 2 menjadi positif 2. Kemudian bilox O selalu negatif 2, karena O-nya ada 4 berarti negatif 8. Plus 2 ditambah berapa dikurangi 8 yang hasilnya 0 adalah plus 6. Tapi plus 6 untuk C yang jumlahnya 2. Ingat bilox harus ketika sendiri. Plus 6 untuk C yang jumlahnya 2, berarti ketika sendiri adalah plus 3. Jadi bilox C di H2C2O4 adalah positif 3. Berikutnya ada oksidator dan reduktor. Oksidator adalah zat yang mengalami reduksi atau penurunan bilox, sedangkan reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi atau kenaikan bilox. Nah, oksidator dan reduktor ini nanti akan berada di kiri panah dalam persamaan reaksi, sedangkan hasil oksidasi dan hasil reduksi akan ada di kanan panah dalam persamaan reaksi. Contohnya adalah Zn ditambah FeCl2 menjadi ZnCl2 ditambah Fe. Kita akan tentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksinya. Kita tentukan biloxnya dulu, bilox Zn karena unsur bebas berarti 0, FeCl2 ini senyawa netral, karena netral berarti sama dengannya 0. Nah, kita harus bisa menentukan siapa yang kita tentukan biloxnya di awal, sesuai konsep di konsep bilox tadi. Jadi antara Fe dan Cl yang ada di konsep bilox adalah Cl. Cl ada di golongan 7A, golongan 7A biloxnya selalu negatif 1. Karena di sini Cl-nya ada 2, berarti negatif 1 kali 2 adalah negatif 2. Berarti agar 0, Fe-nya adalah positif 2. ZnCl2 juga senyawa netral, berarti sama dengannya 0. Cl tadi golongan 7A berarti biloxnya selalu negatif 1. Karena Cl-nya ada 2, berarti saya kali 2 menjadi negatif 2. Agar 0 berarti Zn-nya plus 2. Kemudian Fe karena unsur bebas berarti 0. Nah, di sini yang berubah biloxnya adalah Zn ya. Zn ke Zn dan Fe ke Fe.
Zn ini dari 0 ke plus 2 artinya dia naik atau mengalami oksidasi, sedangkan Fe dari plus 2 menjadi 0 berarti dia turun atau reduksi. Berarti oksidatornya yang mengalami reduksi itu adalah FeCl2, kemudian reduktornya yang mengalami oksidasi adalah Zn. Nah, hasil oksidasi tinggal diikuti anak panahnya. Hasil oksidasinya berarti ZnCl2, hasil reduksinya adalah Fe. Berikutnya ada reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Reaksi autoredoks atau disproporsionasi adalah reaksi redoks yang oksidator dan reduktornya adalah zat yang sama. Contohnya pada persamaan Cl2 ditambah 2NaOH menjadi NaCl plus NaClO plus NH2O. Cl2 karena molekul bebas biloksnya 0, NaOH karena senyawa netral berarti sama dengannya 0, Na karena golongan 1Al berarti biloksnya plus 1, biloks O selalu negatif 2, biloks A selalu positif 1. NaCl juga senyawa netral berarti sama dengannya 0. Na golongan 1A berarti biloksnya plus 1, Cl-nya berarti negatif 1. Kemudian untuk NaClO karena netral sama dengannya juga 0. Na golongan 1A berarti biloksnya plus 1. Oh, biloksnya selalu negatif 2, berarti plus 1 ditambah berapa dikurangi 2 agar menjadi 0, yaitu positif 1. Sedangkan H2O ini netral juga, berarti sama dengannya 0. H biloksnya selalu positif 1, karena hanya ada 2, berarti positif 2, O-nya adalah min 2. Di sini yang mengalami perubahan biloks adalah Cl-nya ya, dari 0 ke negatif 1 dan positif 1. Jadi 0 ke negatif 1 dan 0 ke positif 1. Artinya Cl2-nya mengalami oksidasi juga, mengalami reduksi juga iya. Berarti karena di sini oksidator dan reduktornya adalah zat yang sama, yaitu Cl2, berarti ini adalah suatu reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Berikutnya ada reaksi koproporsionasi. Reaksi koproporsionasi adalah kebalikan dari reaksi disproporsionasi, yaitu reaksi reduk yang hasil reduksi dan hasil oksidasinya sama. Contohnya adalah 2H2S ditambah SO2 menjadi 3S plus 2H2O. H2S karena dia senyawa netral sama dengannya adalah 0. H biloksnya selalu positif 1 karena ada 2 berarti positif 2. Agar 0 berarti S-nya adalah min 2. SO2 juga netral berarti sama dengannya 0. Biloks O selalu negatif 2 karena O-nya ada 2 berarti saya kali 2 menjadi negatif 4. Berapa dikurangi 4 agar 0 yaitu plus 4. S di sini adalah unsur bebas karena berdiri sendiri berarti biloksnya adalah 0. H2O dia senyawa netral berarti sama dengannya 0. Biloks selalu plus 1 karena hanya ada 2 berarti plus 2, O-nya adalah min 2. Yang mengalami perubahan biloks di sini ketika sendiri itu S ya, S-nya dari min 2 menjadi 0, di sini ada juga dari plus 4 menjadi 0. Berarti H2S itu mengalami oksidasi, sedangkan S di SO2 mengalami reduksi. Nah, di sini kan hasil oksidasi dan hasil reduksinya sama-sama S. Berarti karena hasil oksidasi dan hasil reduksinya sama, yaitu S, ini termasuk ke dalam reaksi koproporsionasi. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari reaksi redoks. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.